Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba sampaikan bagaimana cara men-setting siswa baru pada aplikasi yayasan ini. Pertama-tama adalah kita setting jenjang terlebih dahulu. Jenjang ini kebetulan di Pondok Pesantren Asobahiyah ini ada beberapa jenjang. Yang pertama madrasah aliyah plus pondok, kemudian madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah plus pondok, kemudian PAUD, kemudian pondok pesantren. Nah, ini sebetulnya bisa dibuat perdana. Nah, kalau lihatnya seperti ini, nanti ini secara auto akan dibuat jurnal oleh sistem dengan membuat men-set dulu akun. Nah, kalau sudah selesai membuat link auto dari beberapa jenjang ini, maka akan tampil seperti ini. Lalu setelah itu tingkat. Nah, ini tingkat ini adalah untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu maksudnya. Nah, ini bisa ditambah dengan membuat misalnya kalau 3 kelas 3 berarti 3 MTS namanya kelas kelas 3 kelas 3 tes sini lalu simpan. Nah, ini salah satu contoh, dan selanjutnya tergantung jenjang ini punya berapa kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Punya tingkat maksudnya. Nah, selanjutnya setting program studi. Kalau SMA biasanya punya program studi. Kemudian jurusan juga sama, setting. Kemudian ini, lalu yang paling penting adalah di sini buat setting kelas ya. Nah, ini setting kelas ini kelas 1 ini kelasnya siapa, kemudian kelas 2 kelasnya siapa, dan jumlah kapasitasnya berapa, lalu simpan. Nah, tadi saya sempat buat kelas ya, ini bisa MTS 3 ini kelas 3. Ini wali kelasnya yang belum, ini kapasitasnya 30 orang, lalu simpan. Nah, setelah membuat kelas, teman-teman sekalian, lalu ke setting pendaftaran. Nah, setting pendaftaran yang saya akan fokuskan di sini adalah madrasah sanawiyah. Kita lihat di sini. Nah, ini yang paling penting. Nah, sumbangan di sini adalah infak pembangunan asrama, seragam, sewa lemari, buku paket, LKS. Ini semua bisa di setting dan dirubah. Yang sifatnya pembayarannya tidak bulanan gitu, dalam kurun waktu 1 tahun, bisa dicicil atau dibayar tunai langsung atau dibayar lunas langsung. Nah, ini kalau sudah di set, ini juga jenjangnya sudah di set ya, lalu simpan. Nah, setelah itu lalu teman-teman membuat kelompok. Nah, ini untuk gelombang ya, biasanya kan gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ini MTS ini kebetulan saya kasih contoh untuk gelombang 3 ya. Ini juga sama, kapasitas berapa orang dan seterusnya. Ini disimpan. Nah, setelah itu membuat calon siswa.
ini sudah saya setting, ada yang MI, ada yang sanawiyah. Ini untuk pembanding saja. Kita buat yang baru. Yang baru ini atas nama misalnya Pauji, panggilannya Paud. Ini boleh lah di agamanya Islam, ini statusnya anak satu, alamat Sukabumi. Ini wajib diisi alamat ini, Sukabumi. Nah, saya kira untuk kesananya tinggal diisi saja untuk mempercepat. Nah, di sini ada maaf, ini karena kita fokus di sanawiyah, kita settingnya sanawiyah. Nah, di sanawiyah ini ada infak pembangunan asrama, ada seragam, sewa lemari, buku paket. Ini nominalnya ditulis nominalnya. Kalau misalnya asrama untuk kemudian infaknya adalah 1.500.000, seragam, uang seragam 1 juta. Nah, pertanyaannya ini bisa dicicil nggak gitu ya? Ini bisa, nanti kita lihat. Kemudian sewa lemari ini di sini terus 300, kemudian buku LKS 390. Saya kira ini data orang tua harusnya diisi. Ini tes bahasa Inggris, nilainya tes masuk ya, ini tes masuk. Nilainya misalnya A atau maaf 80. Oke, gitu. Nah, setelah di set calon siswa ini, ya anggaplah proses selanjutnya adalah penerimaan. Nah, penerimaan di sini teman-teman sekalian, penerimaan di sini ini kan sudah masuk ke ya. Ini belum masuk ke jurnal auto, ini baru yang ndek nih. Yang ndek itu punya itu 1,5 juta yang MI. Nah, sekarang bagaimana untuk penerimaan siswa di ini ya, penerimaan ujian tes ini diet ya. Lalu tadi ada nama Pauji. Nah, ini kasih nis kita nomor induk siswanya karena sudah lulus ujian dan sebagainya, maka kita terima. Maka ini akan masuk ke jurnal otomatis pengakuannya gitu. Harusnya ada. Ini nah, Pauji ini sudah masuk. Oke, nah ini biasanya masuk di jurnal auto. Nah, kan ini 1,5 juta kali 2. Nah, lalu cara ngecek berikutnya adalah di akademik ini ada di keuangan.
ada rekap PSB ya. Ini Madrasah Sanawiyah. Ini abaikan saja jenisnya. Nah, jadi ini karena belum dibayar, belum lunas gitu. Sekarang kita ambil kasus contoh bagaimana cara membayarnya kan, maka kita kembali ke sini. Ini kan pendapatan. Anggap saja bukan transfer, bukan virtual, ini pakai tunai ya, istilahnya tunai. Nah, ini siswanya dipanggil dulu. Nah, kebetulan Anda ini kan punya piutangnya dia 1.500.000 utangnya, bayar DSP-nya ya, bayar asramanya, sewa infak pembangunan. Anggap dia baru punya uang 500.000 gitu. Nah, 500.000, kemudian di sini tulis saja DP infak pembangunan asrama. Ini simpan saja. Nah, ini akan kelihatan nanti di rekapnya. Kita bisa lihat di keuangan. Ini rekapnya. Ya. Nah, karena Anda ini bayarnya cuma 500.000, maka belum lunas. Nah, sekarang kasusnya ambil contoh yang Pauji. Nah, Pauji ini kebetulan ini boleh yang ini bisa di edit ya. Bisa diedit keterangannya, maka tertulis. Nah, penyetornya juga sama. Penyetornya misalnya nah, kalau yang pembayarannya kebetulan si Pauji ya, si Pauji ini punya uang, dia melunasin semuanya, maka rincian yang tadi itu bayarin itu semuanya tinggal ini juga bisa tinggal disimpan saja, maka langsung ke laporan PSB. Di sini akan kelihatan yang si Pauji ini kelihatan statusnya berubah jadi lunas. Nah, sedangkan tadi ini belum lunas karena baru bayar 500. Nah, itu dulu yang saya sampaikan berkaitan dengan penerimaan siswa baru dan sekaligus pembayaran infak pembangunan asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.